Jadi kalau kita lihat perkembangan daripada waktu VOC masuk, itu mereka sebetulnya hubungan VOC, Rumphius itu adalah staf daripada VOC. Dia itu datang ke Ambon sebenarnya sebagai serdadu, dan kemudian setelah di Ambon dia, karena memang tujuannya datang adalah karena dia tertarik dengan biodiversitas daripada Nusantara yang dia lihat pada waktu dia di Portugal. Di Portugal kan kapal-kapal masuk dan datang, dia lihat wah ini tanaman-tanaman dari yang dibawa oleh kapal itu, binatang dan sebagainya. Memang dia sangat tertarik dan dia pergi ke Ambon memang karena tertarik untuk melihat lebih jauh. Nah, tapi dia datang ke Ambon itu karena dia nggak bisa membiayai, dia datang sebagai serdadu. Dia melamar sebagai serdadu, dia datang di Ambon, ditempatkan pertama kali dia tuh justru di Seram Kecil. Waktu itu ada sebagai serdadu. Nah, dia serdadu juga, tapi sepertinya dia bukan serdadu yang tembak-tembak begitu ya. Tapi dia tuh seorang arsitek, orang tuanya, bapaknya tuh arsitek. Jadi dia lebih ke arah, walaupun dia ikut dengan pasukan, lebih ke arah misalnya memperbaiki benteng, arsitekturnya itu yang keluar ya. Tapi itu tahun 53 dia sampai di Ambon. Nah, tahun 57 pertama kali dia selesai. 1657 berarti ya? 1657 itu dia minta dipindahkan karena dia memang tidak berniat untuk menjadi serdadu. Dia minta dipindahkan ke cabang sipil, pedagang daripada VOC. Itu kan ada serdadunya, ada yang berdagang, kan itu kongsi dagang. Nah, dia minta dipindahkan ke bagian sipil itu sebagai pedagang. Mula-mula junior merchant kalau bahasa Inggrisnya, kemudian dengan segera dia menjadi merchant. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa Rumphius begitu dia sampai di Ambon itu dan bisa keluar dari dinas militer, itu langsung melakukan penyelidikan, memperhatikan tanaman-tanaman. Mula-mula di benteng yang namanya di benteng di suatu tempat yang namanya Larika, benteng Rotterdam namanya. Dia ditempatkan di situ. Kalau Ambon, masih ingat Ambon? Pulau Ambon itu kan ada dua bagian. Di bagian yang kecil di bawah itu sebenarnya dua pulau. Yang kecil di atas, yang besar dihubungkan oleh tanah genting namanya Paso. Jadi kota Ambon itu ada di bawah sebetulnya, yang lebih kecil itu namanya Ley Timor, yang di atas namanya itu. Nah, itu pada saat itu, ini saya jadi ngomongnya kemana-mana aja ya. Iya, ini soalnya santai ya. Jadi pada waktu itu di Hitu, kan VOC datang untuk rempah, terutama cengkeh, pala. Pala ada di Banda, tapi cengkeh yang asalnya dari Ternate, itu pada waktu Rumphius datang ke Ambon, itu oleh kerajaan Ternate itu sudah dipindahkan ke Seram Kecil dan ke Hitu. Jadi Hitu itu adalah tempat di mana cengkeh dikumpulkan dan pala yang datang dari Banda dikumpulkan. Jadi disitulah Rumphius pertama kali bekerja. Nah, dia bekerja di situ, dia senang karena kerjanya nggak banyak kan, cuman dagang gitu. Lalu dia bisa menggunakan waktunya untuk melakukan penyelidikan tanaman-tanaman, binatang, biota laut yang ada di Larika itu. Itu dia mulainya di situ. 3 tahun di situ dia menikah dengan Susana namanya. Susana itu bukan orang Eropa yang kita tahu. Dia bukan orang Eropa karena kalau dia orang Eropa itu masuk dalam catatan sipil. Jadi ini pernikahannya tidak tercatat. Jadi dia pasti orang lokal, kemungkinan Chinese.
karena meninggalnya itu adalah waktu ceritanya kemana-mana ini. Jadi Susana itu meninggal pada waktu ada gempa bumi tahun 1674 di Ambon, dan dia itu meninggalnya pada waktu ada perayaan Tahun Baru Cina. Makanya jadi kita pertama dia bukan orang Eropa, kedua kemungkinan Cina, tapi kita nggak tahu persis ya. Karena yang khas dari Rumphius, dia itu tidak menulis tentang dirinya sendiri. Anggi dan Amira itu sadar nggak bahwa dalam menerjemahkan buku ini, dalam mempelajari Rumphius, dia tidak pernah menulis tentang tugasnya sebagai pedagang. Sama sekali. Jadi tentang pribadinya tidak, tentang dia sebagai pedagang juga tidak. Dia menulis tentang sejarah Ambon karena diminta oleh gubernur. Jadi ini adalah cara Rumphius untuk bisa mendapatkan dukungan dari VOC, karena dia sebenarnya tidak berminat dengan pekerjaannya, tapi dia lakukan pekerjaannya sebaik mungkin sehingga dapat dukungan dari VOC. Nah, VOC sendiri sebenarnya berminat terhadap apa yang dikerjakan oleh Rumphius, tapi dari segi ekonomi, segi bahwa apa yang ditulis oleh Rumphius tentu mungkin ada nilai ekonominya. Makanya bukunya itu pada waktu selesai itu lama baru diterbitkan, 50 tahun setelah dia meninggal. Itu di 40 tahun setelah dia meninggal, 50 tahun setelah bukunya selesai ya, baru terbit karena ditahan oleh VOC, nggak boleh. Menghadapi sensor gitu ya. Iya. Jadi nah itu kan tadi Anggi berbicara tentang hubungan antara pemerintah dan peneliti. Ya mulai dari waktu itu tuh sudah ada masalah beda kepentingan sebetulnya. Jadi tapi waktu itu Rumphius pintar, dia menjadi pegawai yang baik. Dia lakukan sebagai pegawai, dia pegawai yang baik, sehingga dia selalu mendapat dukungan dari gubernur dan gubernur jenderal. Nah, itu nah kenapa jadi sains itu pertama kali masuk di Indonesia itu justru oleh dibawa oleh orang-orang VOC yang datang ke Indonesia waktu itu, belum Hindia Belanda malahan. Jadi datang ke kepulauan kita karena mereka tertarik dengan apa yang ada di kepulauan kita. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung silahkan scan barcode ini.